Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Kalau kemarin kita sudah bersama-sama membuat sebuah sketch sederhana menggunakan Sketch, pada tutorial hari ini bersama dengan saya Nusri akan memberikan materi mengenai desain karakter pada sebuah game. Wow, ternyata materinya masih berproduksi ya. Baik, langsung saja untuk membuat desain karakter game kali ini Nusri akan menggunakan aplikasi Photoshop ya. Tentunya kalian sudah mengetahui ya. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan materi Adobe Photoshop, pada link di bawah video ini sudah Nusri berikan daftar Adobe Photoshop versi portable. Jadi nanti kalian bisa langsung gunakan tanpa perlu install terlebih dahulu. Nantinya setelah kita membuat desain karakter game, hasil akhir dari karakter yang telah kita buat akan kita gunakan pada project berikutnya, yaitu membuat mobile game dengan cornstarch. Wow, menarik sekali ya. Oke, langsung saja kita mulai membuat desain karakter game-nya ya. Yang pertama-tama kita buka tampilan Photoshop-nya terlebih dahulu. Oke, seperti ini tampilan Photoshop-nya. Buat kalian yang sudah familiar, pastinya sudah tahu ya menu-menu apa saja, atau mungkin tampilannya seperti ini sudah pada tahu ya. Bagi adik-adik yang level 7 tentunya masih mungkin ada beberapa yang masih baru pertama kali buka. Oke, nggak apa-apa. Kita akan melakukan pengenalan dulu nih gitu. Jadi untuk tampilan Photoshop seperti ini ya, hampir sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Terdapat menu bar di atas ya, digunakan untuk memberikan perintah ya kepada aplikasinya. Kemudian ada title bar di sini. Jadi nanti ketika sudah kita save project kita, kemudian bisa kita kasih nama dan nanti akan ada di atas ini. Jadi kita bisa membuka lebih dari satu file untuk tiap-tiap project kita. Nah, di tampilan awal itu akan ada sebuah kertas putih ya. Nah, ini namanya kanvas. Nah, kanvas ini bisa disebut juga dengan lembar kerja atau area kerja. Jadi kita bisa menggunakan Photoshop ini membuat karakter, membuat desain di dalam kanvas ini ya, di dalam lembar kerja ini. Jadi tidak bisa keluar dari lembar kerja ini. Tentunya lembar kerja ini juga bisa menyesuaikan dengan keinginan kita ya. Bisa kita gunakan portrait atau landscape seperti ini. Ukurannya juga bisa kita atur menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Wah, kelihatannya sangat menarik ya. Nah, di sebelah sini ada icon-icon kecil ya. Ini bernama toolbox ya, kumpulan icon-icon kecil ini. Jadi berfungsi untuk membuat serta memodifikasi objek yang nantinya akan kita buat pada Photoshop kita ini. Nah, di sebelah kanan yang tidak jauh kalah pentingnya ya, di sini ada bagian layer. Nah, kalau Corel ya, di dalam sebuah Corel kita bisa menggambar dan bisa langsung mengedit sebuah objek dengan mengklik objek tersebut, tapi tidak di Photoshop. Jadi hati-hati ketika menggunakan Photoshop karena masing-masing objek itu akan berada di layer yang berbeda. Jadi ketika kita ini mengedit atau memodifikasi suatu objek, kita harus pastikan layer yang kita gunakan atau objek yang berada di dalam layer tersebut aktif dulu.
Jadi kita harus mengaktifkan layernya, baru kita bisa merubah objeknya. Oke, sebelum kita membuat desain karakter, alangkah baiknya jika kita melakukan pengenalan terhadap Photoshop dulu ya. Dan untuk yang kakak-kakak kelas 8 dan kelas 9 mungkin bisa sambil belajar kembali mengingat-ingat materi yang telah disampaikan sebelumnya. Oke, jadi misalnya di sini punya satu buah gambar ya, maksudnya di sini ada satu project di mana ini ada karakter orang sedang berjalan. Nah, seperti ini. Di belakangnya ada background berwarna kuning dan di alas ya, di alas itu maksudnya di bawah, paling bawah itu ada background berwarna coklat ya. Nah, dalam gambar, tiap-tiap gambar ini memiliki layer yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin memindahkan suatu objek, maka kita harus mengklik dulu layer yang kita ingin ubah ya, atau yang ingin kita gerakan. Nah, seperti ini. Nah, ini akan berpindah ketika kita mengklik layer diam. Di sini misalnya sudah memberikan nama-nama layer yang sesuai dengan karakter dari gambar yang ada di depan kalian ini. Nah, yang pertama, jadi ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 gambar karakter orang ya, laki-laki sedang berjalan. Nah, kelihatan dari sudut atau kelihatan dari kakinya yang bermula diam, kemudian melangkah, kemudian ganti sebelah kakinya, ganti sebelah kiri, kemudian dia mencoba untuk melangkah lagi, kembali melangkah, dan akhirnya melangkah 2 kali ya ini ya, kalau misalkan dilihat dari gambarnya. Nah, masing-masing objek ini memiliki layer yang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa ingin memindahkan gambar ini hanya tinggal klik dan langsung menggerakkan, tidak bisa, karena yang bergerak malah justru yang pertama. Jadi kita harus mengklik layernya dulu sehingga kita akan bisa dengan mudah merubah atau menggerakkan objek yang kita inginkan. Seperti misalkan kita mau merubah atau menggerakkan ya background yang warna kuning nih, atau mau kita ganti warna, misalkan yang kuning harus diklik dulu layernya. Nah, baru kita kasih warna putih. Nah, kalau kasih warna putih caranya bagaimana? Kita tinggal aktifkan background kuning, kemudian tekan Alt backspace ya, Alt backspace pada keyboard seperti ini, dan lalu backgroundnya akan menjadi putih seperti itu ya. Nah, kita kembalikan lagi supaya agak ceria-ceria gitu ya warnanya ya. Oke, nah seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin menggerakkan yang coklat ya, berarti kita tinggal merubah ini ya, tinggal mengklik gambar coklat. Untuk jalannya misalkan mau dikecilkan, kita tekan Ctrl T ya, Ctrl T, dan kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan dengan cara menarik garis dan drag, kemudian turunkan atau menyesuaikan dengan keinginan kita seperti ini ya. Jadi kita bisa membesarkan seperti ini misalkan, kemudian ketika sudah kita klik enter. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke yang bentuk seperti tadi ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi untuk penjelasan kenapa harus dipelajari terlebih dahulu, karena nanti kita akan menggunakan rectangle dan menggunakan banyak sekali layer yang akan kita gunakan, sehingga nanti ada besar kemungkinan kita akan bingung. Jadi supaya jika kita memahami ini, kita bisa lebih mudah untuk mempelajari proyek yang
diberikan nantinya. Ya, kita kembalikan ke bawah. Nah, tidak ada. Kenapa coklatnya tidak ada? Karena kita memberikannya di bawah background yang kuning. Seharusnya kita berikan di background di atas background yang ini ya, kuning ya gitu. Kalau misalkan kita tidak ingin memperlihatkan gambar-gambar yang di depan, bagaimana caranya? Kita hanya tinggal menonaktifkan layernya ini. Nah, dengan kita hide ya, jadi semuanya akan tidak terlihat kecuali yang gambar pertama. Jadi ketika kita ingin menampilkan gambar, maka ini jangan lupa untuk diaktifkan. Dan ketika kita ingin merubah atau menggeser objek tertentu, pastinya kita harus mengklik dulu layer yang kita ingin rubah ya. Misalkan kita rubah yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini kita akan rubah menjadi lebih besar. Kita tekan Ctrl T ya seperti tadi, dan kita tarik dari jam paling pojok kanan dengan menekan tombol Shift. Supaya apa? Supaya gambarnya menjadi proporsional. Tidak menekan tombol Shift, bagaimana, Miss? Jika tidak menekan tombol Shift, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, atau seperti ini, kurang proporsional. Jadi tidak ideal ya, seperti itu maksudnya. Nah, ini contohnya yang sudah kita rubah. Oke, gitu saja untuk pengenalan. Lanjut kita akan membuat desain karakternya ya. Nah, di sini Miss Dewi akan membuat sebuah karakter Flappy Bird ya. Desain ini ya, burung. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalian bisa cari di Google ya, dengan cara mengetik kata kunci Flappy Bird. Nah, nanti akan banyak muncul gambar ya, yang nantinya bisa kita gunakan seperti ini ya. Nah, sudah masuk di Google ya, kita bisa mencari Flappy Bird dan kita langsung ketikkan saja Flappy Bird dan lalu kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah menemukan gambar ini, kita bisa buka link di tab baru ya, dan nanti akan ada gambar Flappy Bird seperti ini. Untuk resolusinya lumayan besar, jadi kita bisa langsung download aja atau bisa langsung salin ya, bisa save, bisa simpan gambar sebagai, nanti akan tampil di dokumen atau akan tersimpan di dokumen kita. Atau bisa juga kita langsung salin. Nah, nanti kita langsung buka Photoshop, kemudian Ctrl New, dia akan menyesuaikan untuk resolusinya sama seperti resolusi yang tadi, gambar tadi yang telah kita salin ya. Kemudian kita bisa Ctrl V, nah gambarnya akan ada di sini. Oke, kemudian setelah ini kita tinggal meniru saja untuk membuat Flappy Bird ini ya. Jadi kita akan meniru gambar ini dengan cara kita membuat ulang gambar ini. Artinya kita bisa merubah warnanya nanti, atau kita juga bisa pakai gambar ini nanti di dalam karakter game yang akan kita buat besok. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal mengikuti saja polanya dengan menggunakan rectangle ya. Kita klik rectangle di sini, ada di bagian sini. Di bagian toolbox ada kotak bernama rectangle. Kita klik saja, kemudian jangan lupa sebelum kita buat, kita rubah dulu ya warnanya paling atas ini adalah foreground menjadi warna hitam. Nah, sudah, kita tinggal mengikuti saja seperti ini. Nah, kita akan coba buat mengikuti pola yang sudah ada di bawahnya. Jika ada pola yang mungkin tidak sesuai atau tidak pas ya, bisa begini. Nanti kita bisa geser
ke kiri dengan kita menekan move tool dulu, aktifkan move tool dulu, baru kita bisa dengan menggunakan tanda panah yang ada di dalam keyboard. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan terus buat, kalau bisa membuatnya urut, jadi dari kiri ke kanan, sehingga nanti ketika ada editan yang harus kita edit, kita bisa tahu di mana letak dari layer yang telah kita buat. Bisa dilihat di sebelah kanan, ini sudah mulai banyak layer yang tampil ya gitu. Jadi kita harus tetap menyesuaikan pola. Kita buat yang hitam dulu, kita buat pola yang hitam dulu, dan kalau bisa kita buatnya ke arah horizontal. Nah, kita bisa perbesar seperti ini, kemudian kita buat lagi. Kenapa harus urut? Karena ini untuk memudahkan kita mencari ketika nanti ada objek atau ada kotaknya ini harus kita rubah seperti itu. Jadi kita harus buat berurutan ya. Ini nanti videonya akan saya cepatkan ya. Sekarang kita bisa buktikan dengan cara kita hapus layer yang asli ya. Nah, udah ya, sudah jadi untuk yang hitamnya. Mudah bukan? Sekarang kita tinggal warnai saja yang putih, tapi kita juga bisa harus merubah warnanya terlebih dahulu semuanya ya, jadi warna putih gitu. Untuk yang warna putih kita bisa buat di sini rectangle-nya di tempat-tempat yang berwarna putih. Kalau masih warna hitam, berarti kita tinggal seperti tadi mengganti warna ALT backspace seperti ini. Oke. Untuk menjadi pengajak bisa kita tambahkan masker. Ini harus diaplikasikan, tidak bisa lanjut untuk membuat yang warna ya. Oke, kita aplikasikan yang harus kita gambar aslinya. Nah, ini kita juga membuat gambar kuning. Ini warna kuning terus di atas, supaya nanti kita memberikan kuninnya kita buat di sini kotak kuning. Ada basic. Kalian bisa mencobanya sampai selesai. Kita tekan terus untuk yang warna kuning supaya mempercepat video tutorial ini. Saya sudah menyiapkan gambar keyboardnya ya yang sudah jadi. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti pola ini untuk membuat flash keyboard sesuai dengan
pola yang sudah kalian download sebelumnya ya. Untuk pewarnaan sebenarnya boleh bebas, nanti kalian boleh memilih warna kesukaan kalian, mungkin bisa warna merah seperti Angry Birds atau warna ungu. Nah seperti ini ya. Jadi nanti untuk melengkapi selanjutnya warna orange dan warna merah bata bisa langsung kalian lanjutkan sendiri. Nah seperti ini. Kemudian di sini sudah memiliki gambar. Nah seperti ini. Kalau sudah jadi nanti gambarnya seperti ini, bisa digerak-gerakin ya. Dan kalaupun kita mau kasih ganti warna pun juga bisa. Misalkan kita ingin merubah warna paruhnya ya paruhnya, kita bisa ubah warnanya menjadi warna kuning misalkan. Nah tapi kita gunakan sesuai dengan polanya saja ya yang sudah ada di gambar. Kita rubah kembali menjadi warna hitam. Nah oke. Gambar ini terlihat burung ini sedang atau hewan ini sedang terbang ya, dan kita bisa merubah kepakan sayapnya juga matanya, sehingga nanti kepakan sayapnya hanya ada setengah dan matanya kita buat straight. Caranya bagaimana nih? Silahkan kalian duplikat gambarnya ya. Ketika sudah, silahkan duplikat, Ctrl J itu untuk duplikat gambar. Nah, sudah ada gambar bersatu dan bersatu kopi. Bersatu kopi kita pindahkan ke bawah ya, kita pindahkan ke bawah. Nah maka gambarnya akan menjadi dua. Kemudian bagaimana caranya untuk memindah atau merubah gambar sayap? Nah itu kembali lagi kepada kreativitas kalian. Jadi kita tinggal mencari saja untuk gambar-gambar yang objek-objek yang memerlukan perubahan ya. Kita bisa menurunkan gambarnya. Kita coba cari. Kalau bisa memang nanti ketika membuat itu kalian bisa menggunakan ada bagian-bagian yang kalian berikan nama, misalkan seperti mata. Misalnya nanti ketika sudah ini ya, kita coba pakai. Nah kita bisa rubah mata menjadi panjang seperti ini, misalkan seperti ini jadi panjang, dan nanti kita enter ya, kita bisa merubah matanya ke atas, paling atas ya. Ini kita kasih ya, matanya kita bisa kasih ke atas dari rectangle putih yang sudah menutupi ini ya. Ini dia tertutupi, jadi tidak bisa mana seperti ini ya. Jadi matanya kelihatan strip. Jadi makanya kita harus berubahnya, menaikkan layernya ke atas ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal merubah atau menambahkan gambar yang putih, tambahkan kotak putih di bawah mata, kita buat rectangle lagi, kemudian kita rubah warnanya menjadi putih, kita letakkan di sini seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita bisa jadikan mata. Ya, kita ubah. Nah seperti ini. Jadi ada perbedaan mata yang atas dan mata yang bawah. Lalu bagaimana dengan kepakan sayapnya? Silahkan kalian buat menyesuaikan dengan kreativitas kalian.
Domisili ini nanti sudah membuat hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti bisa dijadikan patokan ya untuk yang gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Nah, seperti ini. Jadi ada bedanya antara gambar awal ya, gambar awal dan gambar akhirnya. Jadi kepakan sayapnya yang tadinya lebar, kemudian dia mengecil, kemudian nanti matanya pun yang tadinya tipis jadi straight. Begitu setelah ini kita bisa save atas dengan nama PNG ya, save dengan nama PNG, atau kita bisa pindahkan dulu ya. Bentuk yang dipakai adalah dua karakter ini dibagi menjadi dua file PNG. Jadi kita harus membuat kembali satu buah dokumen ya. Kita buat kembali satu buah dokumen dengan ukuran, kita bisa copy dulu ya, kita bisa copy dulu. Nah, sebelumnya kita beri nama dulu ya, ini ya, kita save as untuk pekerjaan kita ya, ini kita save as dengan nama Flappy Bird. Nah, kita bisa buatkan karakter dan kasih order, kita kasih proses 2 Flappy Bird. Oke, ini kita buat Flappy Bird, kita kasih Flappy Bird spasi nama kalian, kemudian strip cat atau nomor seperti ya sudah. Jadi biar kita punya dokumennya juga ketika kita nanti suatu saat ingin mengeditnya kembali. Kita bisa save. Nah, oke, kita sudah punya nih dokumen dengan nama Flappy Bird, nama kalian, kelas, dan nomor absen, tapi masih Photoshop. Untuk besok desain yang dibutuhkan adalah berbentuk PNG ya. Jadi untuk materi pekan depan hari Senin yaitu membuat mobile app, kita membutuhkan gambar ini dalam bentuk PNG. Bagaimana cara merubah gambar ini menjadi PNG? Sangat mudah sekali, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita tinggal save as aja gambarnya, kemudian jika sudah jadi dokumen kita nanti bisa crop, jadi bisa potong gambarnya menjadi dua ya. Jangan lupa untuk backgroundnya dihapus, dihilangkan, atau tidak perlu dinampakkan ya, supaya benar-benar nanti filenya PNG gitu. Karena kalau PNG itu tidak memiliki background, kalau JPEG itu dia masih ada backgroundnya, tapi kalau PNG kita hapus backgroundnya dengan cara paling bawah sini kita hilangkan atau kita nonaktifkan atau kita hidden layernya ya, tidak kita tayangkan, tampilkan. Nah, seperti itu. Cara kedua, kita bisa juga copy ya. Copy misalkan kita langsung pindahkan saja ke sini. Oke. Ini ya. Oke, nah, kita copy. Kita buat dokumen kita bisa pakai mungkin 800 kali 800 ini sudah lumayan besar kalau ya. Mungkin kalau kita bisa pakai tinggi, jadi besar lah ya. Oke, saat ini lalu kita tinggal tarik saja ya dari sini. Untuk bird yang pertama kita tarik, kita pindahkan ke dokumen sini seperti ini. Nanti layarnya paling belakang dihapus, atau ini nanti bisa kita paskan ya, jadi kita bisa crop, tidak perlu terlalu banyak
apa namanya putih-putih di belakangnya ya, jadi nanti akan terbawa ketika kita nanti membuat gini. Jadi kita hilangkan dan kita kecilkan, kita buang sampai seperti ini. Oke, lalu kita bisa dan seperti ini kita bisa save as. Kemudian di Flappybird tadi kita buat formatnya menjadi PNG ya, kita tulis bird 1 PNG ya kan? Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang berdua, kita bisa tambahkan lagi, kita kasihkan di sini ya, kita masukkan di sini, kita paskan di sini. Nah, kita hilangkan bersatunya dulu, jadi di sini ada hanya berdua yang tampil yang kita perlihatkan. Kemudian kita bisa save as kembali dengan nama PNG formatnya, kita kasih tulisan bird 2. Oke, seperti ini kita save. Nah, kita bisa cek pada folder kita, tadi namanya ini ya, Flappybird 2. Nah, ini Flappybird nama kelas nomor absen, ini adalah bentuknya Photoshop. Kemudian ini adalah hasil jadi objek yang telah kita buat tadi, begitu seperti ini, berdua seperti ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah melihat. Mungkin sekian dari sini untuk tutorial kali ini, kurang lebih mohon maaf. Karakter ini bisa kalian gunakan ketika nanti kalian membuat sebuah komunitas yang akan diberikan materi selanjutnya. Di sini saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat terus, dan jaga kesehatan.